Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Budi. Terimalah salam damai, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Buddha kelas 5 semester 2 tentang dana memaafkan. Sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, siswa dapat memahami arti dana memaafkan. Yang kedua, siswa dapat memaknai kisah Buddha tentang Kalyana Kini. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempraktikkan tentang dana memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, mari kita simak video pembelajaran tentang dana memaafkan. Memaafkan. Buddha adalah contoh ideal bagi kita dalam hal kemampuan untuk memaafkan. Angulimala yang jahat dan hendak membunuh Buddha takluk dan bertobat setelah Buddha memaafkan perbuatannya. Devadatta, saudara sepupu Buddha, pun dimaafkan atas segala kejahatan yang dilakukannya. Cinca yang memfitnah Buddha di depan umum dimaafkan sehingga menyadari kesalahannya. Memaafkan berarti memberi ampun atas kesalahan, kekeliruan, dan segala perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang. Memang tidak mudah untuk kita dapat memaafkan seseorang yang telah menyakiti dan membuat menderita orang lain. Tetapi nanti dulu, benarkah orang lain yang menyakiti atau diri sendiri sesungguhnya yang membuatnya sakit hati? Kisah permusuhan Kalyana Kini akibat tidak saling memaafkan. Kalyana Kini adalah peri wanita raksasa yang memiliki dendam lama kepada seorang wanita sejak beberapa kehidupan sebelumnya. Kalyana Kini dikenal dengan nama Kali. Permusuhan dimulai sejak mereka dilahirkan sebagai sepasang wanita yang memiliki satu suami. Saat itu, Kali terlahir menjadi istri kedua dan musuhnya istri pertama. Karena istri pertama tidak mempunyai anak, ia menghancurkan suaminya untuk mencari istri. Bahkan dia sendiri yang mencarikannya. Setelah istri kedua hamil, istri pertama merasa cemburu dan khawatir kalau suaminya lebih sayang kepada istri kedua. Maka dia melakukan segala cara agar bayi yang ada di dalam kandungan istri kedua. Demikianlah hingga kandungan anak yang ketiga dia tidak dapat dilahirkan hingga istri kedua ikut meninggal dunia. Kejadian hal tersebut membuat istri kedua membawa rasa kebencian sampai ia meninggal. Hingga pada kelahiran berikutnya, istri pertama terlahir sebagai seekor ayam betina dan istri kedua terlahir sebagai seekor kucing. Keduanya selalu bermusuhan. Kucing selalu memakan telur-telur ayam betina, sehingga ayam pun dendam. Setelah mati, sang ayam lahir sebagai seekor macan tutul dan sang kucing lahir sebagai rusa betina. Sang macan selalu makan anak rusa setiap kali sang rusa betina melahirkan. Akhirnya, pada waktu zaman Buddha, istri pertama lahir sebagai seorang wanita berumah tangga di kota Sawati dan istri kedua lahir sebagai peri yang bernama Kali. Suatu ketika, sang peri Kalyana Kini terlihat sedang mengejar-ngejar wanita tersebut
dengan bayinya. Ketika wanita itu mendengar bahwa Buddha sedang membabarkan Dharma di Wihara Jetavana, ia berlari ke sana dan meletakkan bayinya di kaki Buddha sambil memohon perlindungannya. Sedangkan peri tertahan di depan pintu wihara oleh dewa penjaga wihara. Akhirnya peri diperkenankan masuk dan kedua wanita itu diberi nasihat oleh Buddha. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Akan tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ketika wanita itu akhirnya menyadari kesalahan mereka, keduanya berdamai dan saling memaafkan. Demikianlah pada akhirnya mereka berdua hidup rukun dan saling mengasihi. Memaafkan adalah penting sebab dengan memaafkan kita akan terbebas dari kebencian. Dengan memaafkan kita mampu membuat perkembangannya nilai-nilai positif dalam diri kita, yaitu belajar bersabar dan mengembangkan cinta kasih. Memaafkan tidak hanya untuk orang lain, memaafkan juga penting untuk diri sendiri. Mengapa? Setiap orang pasti pernah melakukan perbuatan bodoh, misalnya berbohong, mencuri, berkelahi hingga mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi pada orang lain. Hal itu membuat kita merasa bersalah dan terus teringat, sehingga pikiran gelisah, sedih, dan tak bergairah. Memaafkan diri sendiri adalah cara yang terbaik. Jika mampu memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri, kita akan dapat berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang dana memaafkan. Sebelum Bapak Budi tutup, mari kita bersama-sama menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Kesimpulannya adalah kita sebagai siswa Buddha hendaklah saling memaafkan dan menghilangkan sifat dosa atau kebencian, agar ketika kita saling memaafkan, maka kita dapat membawa manfaat, yaitu kita dapat mempunyai teman yang baik dan suka menolong. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata, Sotihotu, Namo Buddhaya.